Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan itu tidak sangat dirawat. Kalau ada sesuatu berdiri lama pasti. Jadi saya mohon maaf dulu. Yang masuk terus begini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Bagi Rasul sabda siapa keluarkan rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Karena kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para teman-temanku yang hadir di dalam makanan, mobil khusus dan anak kami Ketua DPW FPI Pembela Islam Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan Limo di Manado. Para Pak Camat, Bapak Ramil, Pak Polsek dan seluruh jajaran yang bersamanya mengamankan acara kita ini. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat dunia, khususnya anak muda yang berhadir. Saya melihat lebih 60% yang hadir hari ini adalah anak muda 50 tahun ke bawah. Kalau anak muda sudah mau ikut ambil bagian dalam agama, berarti tidak lama lagi Indonesia akan menjadi NKRI yang bergabung kalimatul warahmatullahi. Kalau saya pergi umroh, setiap tahun saya umroh, itu jemaah umroh di seluruh dunia rata-rata orang tua. Turki, Maroko, India, Pakistan, Bangladesh, Cina, itu orang-orang tua yang pergi umroh. 80% orang tua di atas umur 50 tahun. Tapi ajaibnya Indonesia kalau umroh kalau haji 60-70% adalah anak muda 40 tahun. Ini memang aneh. Dan ini sudah sejak mulai tahun 96, 97, 98. Dan
dari diskotik 80% isinya laki-laki yang umurnya 50 tua. Tapi kalau ke masjid, kalau jemaah rata-rata 40 tahun. Dulu waktu Rasulullah SAW menjadi Nabi, yang menyambut dakwah Islam itu anak-anak muda. Nabi umur 40, Sayyidina Abu Bakar umur 38, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Bilal, ini umur 20, 18, 16. Maka Sayyidina Ali umur 8 tahun belum akibat. Yang berdoa Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Duhafa, pokoknya Abu menolak. Kalau bisa. Dalam tempoh 22 tahun saja, seluruh jazirah Arab kira-kira wafat dengan sampai 124.000 orang. Super power dunia waktu itu Romawi dan Parsi. Romawi dan Kristen itu tentaranya 1 juta. Parsi dan penyembah api Majusi itu tentaranya 1 juta. Islam kira-kira 124.000 orang. Setelah itu memang suaranya sedang dia salah mikrofonnya, salah orang yang bicara. Insya Allah nanti masuk. Biasanya begitu. Di antara orang yang terkenal sejuta, Parsi yang terkenal sejuta, di tengah-tengah ada orang Islam, di Jazirah Arab dengan 124.000 orang saja. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun dari khalifah, ditambah Sayyidina Umar. Ternyata di zaman Sayyidina Umar, Romawi dan Parsi kalah dengan Islam. Parsi istana negerinya Islam mereka, Irak, Mesir, Arab dan Islam. Romawi, Syam, Jordania, Palestina, ini semua ambil tidak Presiden tempat. Kunci Masjidil Aqsa itu diserahkan oleh pendeta besar. Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh orang Kristen. Diserahkan kunci kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar ini khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, itu dipilih langsung. Nabi mewafatkan Senin. Hari kedua itu, karena pertama sahabat tak tahu bagaimana menantikan seorang laki, bagaimana membutuhkan seorang laki, tidak tahu betul-betul pengalaman. Yang kedua, kalau ada khalifah berarti memimpin kaki berarti. Akhirnya sahabat musyawarah. Mari kita kuburkan lagi ke Mekah, di sisi Ka'bah. Sahabat bilang lama perjalanannya 9 hari sudah malam. Kasihan teman-teman di bawah kita. Ada yang usulkan dikubur di Masjidil Aqsa. Wah lama, 19 hari sudah bersemalam. Kalau dikubur terlalu lama. Berarti masih tidak makan. Kemudian Rasulullah SAW Nabi wafat harus dikubur dari beberapa wafatnya. Tak boleh geser. Maka akhirnya tempat tidur Nabi itu digeser, bukan membangun situ, namun dimandikan, kemudian dikubur dari tempat wafatnya itu di kamar tidur rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai sekarang ada di situ.
Nabi Muhammad kaiti wa minni rawdahu min jannah, antara rumahku dengan mimbarku adalah taman surga. Di rumah Nabi itu Rasulullah dulu sampai sekarang. Kita sahabat-sahabat di Taqifah dan Sa'idah di Madinah dipilih dari Abu Bakar dari Khalifah Rasulullah. Jadi dipilih Rasul. Jadi Abu Bakar dipilih Rasul oleh sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Semua orang yang ada di Islam di Yaman, di Syam, di mana-mana mengingat Sayyidina Abu Bakar setuju Sayyidina Abu Bakar di Khalifah karena Sayyidina Abu Bakar itu pernah dua kali diangkat Rasulullah jadi imam ketika Rasulullah berhalangan menjadi imam. Karena bilang sedangkan jadi imam saja menghadap Allah, Rasulullah percaya kepada Sayyidina Abu Bakar. Masa untuk memimpin dunia, urusan dunia saja kita tidak percaya memimpin Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar jadi Khalifah dan Rasul memimpin kaum muslimin. Bacaan Sayyidina Abu Bakar memang hebat, beliau anak Quraisy, hafal Quran, bacaan bagus, fasih, Quraisy, jadi itu fasih. Kalau tak fasih, baru jadi imam. Bila Al-Fatihah sama jadi imam. Pantas sama Abu Sufyan. Orang jadi imam tidak pantas jadi imam. Paham? Kalau imam harus fasih. Jika di kampung ini ada yang fasih satu, biasanya jadi imam. Kalau ada dua yang fasih, maka dari imam satu ini dipilih yang lebih hakim. Jadi yang baik fasih bersama, yang lebih hakim. Jadi hakim nomor dua. Kalau fasih dan hakim ada dua orang yang sama, fasih dan hakim, dipilih yang lebih pindah ke kampung itu. Memang lebih benar, yang lebih dua pindah ke kampung itu. Kalau pindah sama, maka dipilih yang lebih lama, yang sekarang sedikit. Oh sama, maka sama sedikit. Dipilih yang tidak punya utang. Jadi punya utang pakai lima. Kalau itu kami 5.000 orang sendiri. Kalau ini kalau iman berhutang sedikit. Kalau iman berhutang, misalnya dari Ramadan, waktu itu ada 8, ini ada 11 untuk bayar. Begitu dari imam sholat maghrib yang punya piutang dan sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat mengakhirkan Quran hebat kalau piutang berbayar kok. Sampai segitunya. Kalau sama-sama punya utang, yang istrinya lebih cantik dari imam. Kenapa istrinya jelek dia ke rumah lagi dari rumah? Dari rumah terus dia kurang dia lama. Sampai itu dia imam. Kami semua sama Nabi yang paling pantas menjadi imam dunia dan menjadi imam di akhirat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama masuk Islam dari golongan sahabat dan berdua dengan Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar hampir wafat, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau saya mati, pengganti saya main tujuh aja. Kalau sekarang orang bilang ditato kayak dia kan, dengan tangan putri bilang ditato, saya mati kalau Bakar Siddiq, umat tato kayak saya ini berapa. Dan ada satu pun yang membantah. Sayyidina Ali yang membantah, Sayyidina Utsman yang membantah, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Bilal, semua ada yang membantah, semua setuju.
Siddiq radhiyallahu dan Khalifah yang itu Khalifah dalam hasil berkata kalau Umar bin Khattab jalan di satu jalan setan minggir Allah. Kalau kita jalan bergantung setan jalan. Jadi kalau lewat setan minggir setan kena bayar setan ada setan. Bagaimana sekarang bilang orang Indonesia yang macam sini Allah. La ilaha illallah. Akhir kaca. Oh, akhir kaca. Kalau kiri orang itu menurut besar. Kalau ini bukan kita lagi setan, bukan kurus berfoto. Menurut kata bohong, seumur hidupnya. Menurut khutbah Jumat bajunya tampar-tampar, tempel-tempel kain. Dan bahkan meninggalkan utang untuk umatnya untuk hidupnya. Sehingga anak beliau terpaksa keluar rumah, Baitul Qirab, rumah pembayaran utang. Karena Allah utang bukan untuk dirinya, utang untuk umat. Sebegitu hebatnya Allah. Ketika orang berkata hampir nampak, khususnya putus-putus diikat dengan bulu. Jadi lupa minum air, keluar air, minum susu, keluar susu dari perutnya. Karena saya sudah tidak banyak minum lagi. Saya sudah berakhir. Kemudian Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, penghafal hadis. Kalau tiga kelimanya, setelah Abu Hurairah, anak kelimanya, Abdullah bin Umar yang paling banyak menghafal. Satu Abu Hurairah, nomor dua Anas bin Malik, nomor tiga Abdullah bin Umar, nomor empat Aisyah. Kata Abdullah kalau minta izin sama ibunda supaya saya ini kalau mati dikubur di samping sahabat kalinya Abu Bakar Siddiq dan di samping Rasulullah SAW di kamar tidur sini. Jangan kau bilang yang minta izin adalah Amirul Mukminin dan kau bilang yang minta izinnya adalah Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin. Kata Abdullah bin Umar ibunda Aisyah, apa saya Umar bin Khattab dicikam duduk sudah putus-putus khususnya. Mungkin dia akan apa meminta izin kalau tak boleh. Dia jangan kuburkan di baki di komplek kuburan lagi. Tapi kalau bisa kuburkanlah di kamar ibunda, di samping sahabat kalinya Abu Bakar Siddiq dan di samping Nabi Rasulullah SAW. Di kamar tidur ibunda saja. Apakah keinginan? Sebenarnya anak kuburan yang ada di satu itu saya. Saya mau dikuburkan samping bapak saya dan suami saya. Di kamar tidur saya. Tapi kalau orang berfoto yang minta, saya menolak. Silakan kalau orang berfoto bapak, Amirul Mukminin, kuburkan dalam kamar tidur saya di samping bapak saya. Aku mau berfoto di kubur Siti Aisyah, orang punya rumah itu kamarnya cuma dua. Satu kamar utama tempat sholat ibu, satu kamar lagi kamar lebih kecil. Setiap hari Siti Aisyah itu masuk ke kamar ini ziarah kubur Nabi dan ziarah kubur bapaknya. Setiap hari. Doanya yang terkenal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau di kubur sini kata Siti Aisyah, saya tidak pernah masuk ke kamar itu melainkan memakai sempurna tutup aurat. Karena saya malu ada umat berfoto di sini. Ini membuktikan akidah Siti Aisyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa orang yang sudah wafat itu masih bisa melihat dan masih bisa mendengar apa yang terjadi di alam jahat. Buktinya lagi beliau kasih salam kepada orang yang sudah mati. Assalamualaikum ya ahlul qubur
Inna muslimin wal muslimat insyaallah bikum wal sahabat-sahabat kepada kami yang ahli kubur, laki-laki yang berkeluarga Islam, suatu hari nanti kami akan menyusulkan ke sana. Ini membuktikan Nabi meyakini bahwa saudara Nabi masih benar. Buktinya kita disuruh kasih salam kepada Nabi. Nabi tidak pernah menyuruh kita memberi salam kepada pohon kayu. Assalamualaikum pohon kayu. Assalamualaikum bantuku. Assalamualaikum sahabat ilmuku. Assalamualaikum yang kita gak ada. Kenapa saudara Nabi disuruh kasih salam? Karena orang mati masih bisa mendengar dan masih bisa melihat, dan orang mati itu menjawab salam kita. Hanya saja salamnya tidak diperdengarkan kepada kita. Saya ini kalau kami bukan karena dia manggil. Ada satu kotak di dalam kamar kita ada satu kotak yang bisa menguburkan satu orang Nabi. Tetapi yang satu kenapa tidak mau diurus itu? Karena ada orang kotor sini. Yang minta diurus itu kita. Kalau sahabat-sahabat kenapa diurus itu? Karena itu ya sama dengan satu. Kedua, Nabi Isa Islam itu berdiri membunuh Dajjal dan mengislamkan seluruh orang Nasrani dari Islam. Kemudian dia hidup 40 tahun di dunia menjadi umat Rasulullah SAW, tinggal di Madinah dan wafat di Madinah. Saya sediakan satu kotak tanah kuburan itu untuk Sayyidina Isa alaihi salam. Seperti orang-orang dulu sahabat Nabi sendiri memberikan contoh keberatan kepada kita. Oh, itu yang dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat Allah kami hitung sakit banyak hitung. Bahkan nikmat satu nikmat banyak hitung dengan salah. Tidak sebaik. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Yang bilang nikmat Allah tidak bisa dihitung adalah Allah sendiri, bukan manusia, bukan profesor ahli hitung. Yang bilang nikmat Allah tidak bisa dihitung Allah sendiri. Kalau Allah bilang nikmat Allah tidak bisa dihitung, jangan mimpi membayarnya, jangan mimpi. Menghitung tidak bisa bagaimana membayarnya. Kata orang lain bisa emas kalau kelayar masa sendiri dalam hati. Bukan emas bisa bayar, boleh bayar, karena bisa dihitung. Saya kenal buatkan segitu buat bukan mungkin dibawakan. Kenapa bukan mungkin tidak bisa bayar? Karena tidak bisa dihitung. Ketika Pak Harto Excel, utang Indonesia itu 1.200 triliun. Berapa? 1.200 triliun. Bisa bayar? Bisa, pasti bisa bayar. Kenapa? Karena bisa dihitung. Nggak lulus, nggak lulus 10 tahun, 20 tahun. Nggak lulus 20 tahun, 30 tahun. Betul? Nggak lulus 30 tahun, 50 tahun. Selama NKRI masih ada, bisa bayar. Alhamdulillah. Setelah mengumumkan ganti presiden, utang Indonesia sekarang tinggal 5.200 triliun. Bisa dibayar nggak? Bisa maka bisa dihitung. Cuma lunasnya kapan? Itu yang pusing kepada itu. Karena APBN kita hanya 1.800 triliun. Kami menurut triliun. Ini menambah 1.800 triliun. Maka Sri Mulyani mengatakan setiap
lahir di Indonesia sudah mengumpulkan 300 juta rupiah. Sampai dia pulang yang bikin entah siapa cucu kita menemukan. Ini penting dia kita tahu. Nikmat Allah tidak itu pasti yang saya. Dan alhamdulillah tidak ada yang Tuhan atau hadis Nabi yang mengatakan bayarlah nikmat-nikmat Allah. Oh, enggak. Tidak ada yang Tuhan bilang nikmat-nikmat Allah yang enggak ada. Yang ada cuma satu, syukuri nikmat Allah. Syukuri nikmat. Nggak disuruh bayar, kalau bayar kan bisa bayar. Betul. Syukuri nikmat. Nah, apa itu syukur? Nabi Musa kalimullah, beliau bisa bicara. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau katakan Nabi Adam hamba yang paling bersyukur? Allah menjawab, karena Allah syukur berkaitan ada 3 hal. Ada apa? Pertama, Nabi Adam tahu dari siapa pertanyaan ini. Dari siapa pertanyaan? Ya Allah, tidak ada yang lain. Jangan mimpi ada nikmat datang dari yang lain. Semua nikmat datangnya dari Allah. Tidak ada yang lain. Yang kedua, pujilah yang memberi nikmat itu. Maka kelihatan kalau dapat sesuatu langsung ini dari Allah, langsung dia mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, syukur mengenai itu digunakan nikmat yang diberi Allah itu yang dipujinya itu hanya untuk masalah atau perkara-perkara yang diridhoi Allah saja. Ini enggak. Sekarang ini syukur dari siapa terima mereka? Apa yang memuji? Ada orang yang mati panen 1 hektar 9 ton. Ditanya orang puas, gembira ya Pak. Saya senang. Kenapa? Baru panen. 1 hektar berapa? 1 hektar berapa 9 ton. Wah, hebat ya Pak. Panen juga dengan pupuk buatan Jepang. Yang dipuji Jepang. Padahal kalau di pupuk Jepang hebat-hebat dan meletakkan aja ada semua sebut Jepang itu tidak ada. Orang mau hujan musuh lagi makinan. Yang kedua, nggak tahu bahwa iman Allah yang dipuji dengan pupuk buatan Jepang. Mestinya apa? Gembira Pak. Kenapa saya panen? Bagaimana sedang alhamdulillah Allah yang memberikan kepada saya. Ya, tapi kan karena Bapak pakai pupuk Jepang. Kalau Bapak pakai pupuk Jepang, mana hasil Bapak panen ini? Saya pakai pupuk Jepang itu usaha saja. Tapi yang memberi panen adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ini, habis dipanggil. Kenapa? Saya tidak dapat untuk satu putih pagi. Itu adalah betul. Maka ini kita itu mengajarkan tauhid sederhana. La ilaha illallah. Ada yang dinafikan, ada yang disebutkan. Ada yang dinafikan, ada yang disebutkan. Yang dinafikan selain Allah. La ilaha selain Allah ada. Disebutkan illallah hanya kepada Allah. Ada yang dinafikan, ada yang disebutkan. Secara Allah Nabi sebab juga lurus. Ada orang sakit, bagi sembuh, lalu pagi, jumpa orang lagi. Adik, saya bilang orang ini sedang. Iya, dengan bulan saya lumpuh di depan ini. Pas kalau sudah pagi, ya saya terobat Singapura. Ada dokter hebat yang mengobati saya. Dengan hebat dokter itu, sekarang saya sembuh di sana. Kawan-kawan yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter Singapura itu. Allah yang menyembuhkan, ya memang Allah yang menyembuhkan, tapi Allah tidak bilang memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi kalau
masuk bisa bangun saya dipanggil saya kalau sekarang sudah sehat sekarang alhamdulillah Allah sehat Allah menyehatkan saya tapi saya berobat ke Singapura tuh saya berobat Singapura diobati Singapura alhamdulillah berkat diobati oleh dokter Singapura alhamdulillah Allah sehatkan saya ya Allah dokter Singapura bapak saya ya kalau praktikan bukan Allah yang tahu yang penting Singapura di Indonesia itu 5 orang semuanya stroke diobati oleh dokter yang sama dikasih obat yang sama dirawat di rumah sakit yang sama 6 bulan kemudian saya tetap sehat yang dua yang masuk innalillah wa inna ilaihi yang benar saya bukan dokter itu dan sekarang saya dengar dokter itu sudah mati jelas selain Allah yang hebat hanya Allah ilaha illallah ini yang tidak lurus dan kita yang begitu aja loh kalau kamu hebat betul tidak akan jumpa dengan Allah dan kiamat betul ini kajian saya paling penting. Alhamdulillah saya sampai sini. Kehidupan saya berjalan Allah 23 tahun lalu. Sejarah mahal sampai sini. Nah, di sini anak di sini ada orang besar namanya Allah. Di Arab dikenal Al-Fasmur. Syekh Abdul Rauf Al-Fasmur. Fasmur itu harus pelabuhan satu-satunya di Sumatera waktu itu 400 tahun yang lalu harus tidak ada pelabuhan lain. Fir'aun keluar dari Maros 5.000 tahun yang lalu. Fir'aun mengambil kabur Maros dari Maros dan mengambil emas dari sini. Suara Bima, Pulau Mas, Pulau Sulawesi. Rasulullah negeri kita itu jadi surga, negeri surga. Dulu pelabuhan harus surga. Mau pergi ke luar negeri harus orang dari luar negeri datang kembali cari emas dari kapal harus di surga. Berarti di kasur harus. Dari semua ayat Al-Quran satu-satunya yang ada bahasa Melayu di dalam Al-Quran itu adalah harus kafur itu bahasa Indonesia bahasa Melayu. Seperti apa ya kafur harus untuk membunuh Fir'aun, raja Fir'aun itu diambil dari Fasur dari Barus. Kafur ada di dalam surah Al-Hadi. Kafur satu-satunya bahasa Melayu yang ada di Quran. Berarti orang-orang sudah kenal negeri kita ini sejak zaman Fir'aun pada tahun yang lalu. Mencari emas, maka pulau ini kita disebut suara Nabi Papua. Jawa disebut Jawa ini Papua. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa Nabi Adam AS diturunkan dari surga, Siti Hawa dijatuhkan di jendela, maka disebut cinta. Itu nenek berubah menjadi cinta. Cintun nenek laki-laki kakek, cinta nenek berubah. Siti Hawa itu yang cinta. Nabi Adam jatuh di Pulau Sulawesi, Pulau Sulawesi. Orang-orang yang mencari emas mencoba menyesatkan pencari emas dengan mengatakan Pulau Sulawesi, Pulau Sulawesi, Pulau Sri Lanka. Padahal sampai sekarang pokok emas itu tidak ada di Sri Lanka. Sri Lanka hanya ada batu satu, tapi itu sudah dibumi hanya di Sri Lanka. Dikorek sudah ribuan tahun. Pokok emas itu tidak ada di Sri Lanka. Kalau itu bukan seperti suara Nabi itu bukan Sri Lanka. Suara Nabi pada Sumatera. Dimendilai sampai sekarang
Aceh dan Sika. Lulusan itu lebih banyak emasnya daripada PDIP yang ada di Papua. Syukur aja Gubernur Aceh yang kemarin dokter sebelum dilantik dokter. Saya ini tidak mengizinkan dosen di tambang emas. Kalau saya ini biarkan aja emas karena di dosen sampai anak cucu orang Aceh putra kita 100 tahun lagi. Lalu tambang sendiri nggak usah pakai orang Amerika, nggak usah pakai orang Rusia. Ngapain? Bila tambang kita dulu dikasih 10%, 60% dia yang ambil. Betul. Bila berangkut seluruhnya berarti 50% hidup. 51 triliun berarti oleh lupa. Sudah ngomong lupa yang PDIP tidak lagi dari untuk sampai 2020 untuk oleh urusan bagi untuk segini. Oh, dengan video tentang 1 triliun yang untuk sampai 3 tahun, sementara tukang kita presiden yang pulang setiap tahun. Ini jangan ditambah-tambah masalah. Nanti aja setelah 100 tahun. Setelah orang Islam di Aceh di Pari-Pari, baru kita tambah sendiri, modal kita sendiri, 100% untuk emas untuk kita semua. Betul. Menurut WHO, Nabi Adam diturunkan di Pulau Sumatera, di Pulau Emas, suara Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Pulau Sumatera ini dengan Kalimantan dan Malaysia masih satu. Selat Malaka berada. Selat Malaka itu baru terjadi zaman Nabi Ibrahim. Seperti itu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Malaysia itu satu. Makanya binatangnya sama. Binatangnya kan sama. Harimau Indonesia, harimau Sumatera, harimau Jawa sama. Kalimantan ada badak, di Sumatera ada badak sama, di ikan arowana ada di Kalimantan, ada di Jawa, di Sumatera ikan arowana. Memang ini karena ini memang dulunya besar. Maka Nabi Adam dari Sumatera dalam kaki sampai berjumpa di Hawa 40 tahun berjumpa. Jumpanya di mana apa? Nabi Adam tidak ada menunggu hasta. Saya tingginya 175. Dan saya satu hasta. Kalau Nabi Adam menunggu hasta, nanti tinggi Nabi Adam itu paling tidak 80 meter. Kita dimakan Nabi Adam 10 meter. Capek dengan dunia itu karena ini Pulau Sumatera ini Pulau Sumatera. Saya rasa yang Pulau ini Papua. Karena berapa itu nggak pasti apa ya. Tapi yang itu menurut Aksohe dan itu bahasa berarti tingginya berapa meter. Ayo tambahkan siapa selesai. Jangan dari Tuhan apa. Tapi apa yang besar itu? Betul. Maka Nabi Adam turun di Sumatera, di Papua hebat kali dan dia orang Aceh. Saya ini hebat masih Pak. Saya menunggu, saya menunggu ya. Bapak saya saya di Sumatera Barat. Jadi cerita lagi, karena ada sesuai ceritanya buat jadi kami dengan Sultan Wasimpa Barat. Jadi perkawinan karena ada sesuai dengan kerajaan Wasimpa, lagi seorang perempuan kemudian berduri. Berduri ini kami oleh imam besar kerajaan Sultan di tahunan. Dari perkawinan itu lahir seorang perempuan namanya Ibu Rofina. Ibu Rofina ini kawin dengan Dr. Saudi dari Dr. Saudi ini lahir bapak saya dan Dr. Saudi. Dari Dr. Saudi ini lahir saya yang ceramah. Dr. Saudi akan turun aja. Orang yang ada turun di India, terus selalu diberi seluruh dunia mati. Sumatera itu belum Sumatera di tukang India.
semuanya disebut India, betul. Lalu kita ini disebut Sandra, India. India itu India benar-benar dari sana, sini. Maka saya besok ke apa? Kemudian ke tapak kaki nenek moyang kita di atas Malaysia. Alhamdulillah para sudah benar-benar lahir seorang ulama sini. Manusia Rauf. Dan keluarnya Islam sholat lima itu pelabuhannya harus setelah sahabat disebut Farsi. Maka disebut Abu Rauf al-Farsi. Dengan ngaji muka untuk ilmu tasawuf, ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu dan juga tasawuf. Berzikirnya tidak tertulis. Saya pernah ingat cara terus di Mekah. Setiap hari saya tidur di masjid yang mau jam 9 pagi saya pulang dari baju mandi, terus saya ke masjid lagi. Makan siang sepotong roti dengan teh susu dengan jeruk satu. Itu aja makan saya setiap hari. Sisanya yang sama-sama ke bawah. Sama-sama. Setelah berdalam saya di masjid hari. Tiba-tiba ada orang mengakui manggil-manggil saya di hadapan Burasa dalam nikah. Zulkarnain, aina Zulkarnain. Zulkarnain, aina Zulkarnain. Saya Zulkarnain benar Sumatera Selatan ada dari Sumatera Utara ke Indonesia. Nah, kalau Sumatera Selatan, dua orang saya naik mobil, belok, sampai jauh. Saya tak tahu apa. Terus semua sholat di rumah saya. Ada orang Amerika, Rusia, seluruh dunia ada India semua. Ada Indonesia di sini. Maka kami sampai ekor kami lepas. Yang makan apa? Benar, kita segini itu udah kenyang. Selesai itu kemudian dia bicara saya. Dia dari waktu orang di depan dia. Ternyata masih di bawah kenapa di bawah apa? Kenapa di bawah? Terang. Waktunya apa? Kalau saya bawa, ini saya tersodia. Gunung itu mahal kadang-kadang. Gunung ini cuma 41 orang. Itu mahal berapa? Mahal berapa? Ya salah satu gunung itu. Gunung ini persoalan itu ini Abdullah Al-Rasul di sini. Terus di bawah ada orang kita. Ini Syekh Abdullah Al-Rasul. Syekh Silam sini. Wah, terus pikir bagaimana orang kaya kita duduk sendirian siang malam zikir sholat baca Quran ngadep ke Ka'bah bertahun-tahun bagaimana nak jadi wali. Alhamdulillah saya sampai situ. Selesai malam itu dekat subuh saya bilang sama saya itu saya turun. Ngapain turun? Sini sholat nampak Ka'bah. Saya bilang saya mau berjemaah di Masjidil Haram. Mana yang mau saya mau di bawah saya mau di turun itu kalau letak ada tangga baju. Ini ratusan tangga sampai saya di terowongan Sulaimaniyah. Saya tanda di terowongan ini nanti saya habis sholat duha mandi di baju saya yang di situ. Begitu selesai saya harus bilang nanti saya lihat ada terowongan apa tangga baju itu kayak burung baju aja. Karena saya cari sampai sekarang jumpa lagi kita. Bayangkan 420 tahun yang lalu satu orang pemuda dari Singki bisa berangkat dengan lalu sampai ke Mekah ngaji di sana. Ahli Quran, beliau menulis tafsir namanya tafsir Baitawi, Melayu besar tafsirnya. Ada saya masih punya tafsirnya sudah muncul 410 tahun tafsir. Beliau menulis Quran dengan tangan beliau dan masih disimpan di Aceh. Quran tulisan tangan saya Abdullah Al-Rasul. Sebetulnya sedikit pada akhirnya. Kemudian beliau diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh dan tinggal di sana. Menurut sejarah yang ditulis beliau apa dari pada Aceh. Itu bukan karena harus bersyakwa karena tinggal di makanya di luar Aceh.
ini air tsunami itu betul. Kapal apapun 2000 ton bisa naik ke dalam, betul. Tapi ukuran ini loncat dia bisa tsunami. Setetes air itu tidak mengganggu ukuran siapa. Ini membuktikan dalam Islam orang yang ketika hidupnya keramat itu dia sudah wafatnya itu semakin keramat di sisi Allah. Ketika tsunami terjadi tanggal 26 Desember 1 Januari Nabi Sulaiman Indonesia sudah datang di Jakarta tengah bentuk Aceh. Naik kapal kapal TNI Hercules. Waktu itu Wakil Ketua Umum kita Sekjen adalah Prince Samsudin, Prince Samsudin dari Muhammadiyah yang mengatakan mari kita bawa semua uang karena ada masuk tahun baru kita dapat uang ini. Sisa uang kami dari mana-mana kami dapat itu 1,1 miliar dibawa semua pada Samsudin untuk membantu tsunami Aceh. Sampai Aceh sampah itu mainan itu 100 meter, 100 mainan 100 meter, 150 mainan. Rasanya waktu tidak mungkin bisa bersih dalam 1 tahun gitu Pak. Nggak mungkin rasanya dalam 1 tahun bisa bersih. Mainan itu tadinya masak, tapi tsunami itu panas kan air. Kalau kita pegang tangan air itu mau kita angkat, kita masuk sampai bulan yang bayangkan yang bapak tinggal sebelum main berbulan-bulan belum bersih, mau kayak tidak berjalan jadi pernah jadi rumah. Ada tapi yang jadi rumah waktu tsunami. Kira-kira ini mesti ada orang yang dahsyat, adanya orang tsunami yang ada di tanah Aceh. Saya belum. 4 bulan kemudian saya kembali ke Aceh, lewat jalan-jalan dari Medan, saya pinjam mobil kakak perempuan saya. Saya masuk Aceh itu semua bersih. Kita sedikit-sedikit lah, jadi mundur karena harus lihat ada tentara dari Cilacap kali ini menyanyi-nyanyi di sungai itu pakai rakit, disaring-saring, dapat juga dari kanan, sepotong, jempol kaki, sepotong, masih dapat 4 bulan kemudian bulan April waktu itu. Sampai saya ke gedung utara, setelah ukuran berada Pasai, Samudra, bukan Pasai itu lah, Samudra. Rasulullah berutus apa itu Samudra. Saya lihat ukuran sering saya sebut sebab saya berutus yang bulan mengajar mobil oil dari Medan dari pesawat tempat mobil oil. Saya setiap bulan, dari sering saya ziarah ke ukuran gedung itu. Ukuran pertama Malik As-Solih. Itu orang Aceh asli namanya Merah Sindu, masuk Islam kemudian oleh Raja Khalifah Islam di Mekah, diganti namanya menjadi nama Khalifah Islam waktu itu namanya Malikus Soleh. Jadi sama yang di Mekah dan di Aceh sama-sama namanya Malikus Soleh, Raja yang Soleh. Merah Sindu jadi Malikus Soleh, dia diangkat jadi Khalifah Sumatera. Kemudian anaknya dia wafat dan dia mati Zohir. Ukurannya batu biasa aja terangkatkan lagi. Yang ketiga mati Zohir pula. Raja yang ketiga. Mati Zohir pula ini ketemu dengan Ibnu Battuta. Penerangan Islam dari Maroko ditulis dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta bahasa Arab. Ibnu Battuta sampai ke kerajaan Samudra. Dan jumpa kerajaan Malikus Soleh yang bermazhab Imam Syafi'i. Bayangkan itu saat itu tulis mazhab Imam Syafi'i. Beliau ini pergi sholat Jumat jalan kaki dan pulang sholat Jumat dari masjid naik gajah. Beliau berjamu Ibnu Battuta akasnya setelah sholat Jumat. Seorang raja yang sangat soleh, Malikus Soleh, Raja Sumatera. Tidak lama setelah itu Cekora, laksanaan Cekora dari orang Islam dan suku Uyghur yang sekarang sedang disiksa oleh pemerintah Cina Komunis, suku Uyghur. Punya Cekora di dalam dinasti ini yang menjadi duta besar seluruh dunia dari Cina mengenal laksanaan Cekora Islam. Bila sampai ke Amerika 70 tahun sebelum Paulus sampai sana.
beberapa suku Cherokee, suku Apache, Indian Cherokee itu agamanya Islam. Kepala sukunya namanya Abdul Haq, itu masih orang. Istrinya pakai kerudung, pakai anak kerudung, pakai kerudung seperti orang yang cuma baca dan memakannya. Dan penulisnya namanya Sequoia. Sequoia ini mengajarkan menulis pakai huruf A, tapi bahasanya bahasa Cherokee. Alif lam apa sampai sekarang tulisan Sequoia ini masih disimpan di perpustakaan Amerika. Saya berkeyakinan Islam Amerika orang hukum dalam masalah Ceko itu tahu sebelum Kolombo sampai Amerika. Masalah Ceko mereka menyerahkan sebuah konsep yang sekarang masih disimpan dengan aja namanya Cakatoya. Ini dia ini. Kemudian saya masih nggak disebutkan di gedung Amerika dan meminta kepada Malik Soleh tua supaya anaknya Zainul Abidin dididik di Cina. Saya diajari perang, diajari kuliah, diajari mama, diajari berperang, diajari bertani, beririgasi. Pokoknya pun diajari dari berada yang hebat. Bawa ke Ceko. Saya kemudian dia meninggal dunia di Cina. Di dalam sejarah Cina, Zainul Abidin itu ditulis Raja Sundra namanya Cainuni Abidin. Jadi Zainul Abidin itu dalam bahasa Cina ditulis Cainuni Abidin. Gak bisa kalau kita bilang Zainul Abidin, Cainuni Abidin. Kalau saya suka naik menurut bahasa Cina, Culu Karani. Culu Karani. Ini Zainul Abidin, Cainuni Abidin. Saya Cainuni Abidin ini wafat di Cina, sehingga gantinya berbahasa perempuan dan kuburannya ada sekarang ini. Apa yang terjadi? Bulan 4 saya datang ke gedung itu dari ujung laut sampai ke gedung kuburan raja-raja masa ini, bangsa ini. Rumah hancur semua, yang listrik satu tidak sisa. Yang listrik hilang ya, pakai batu nanti. Tapi ajaib tsunami itu datang. Pas kuburan raja-raja ini belok ke kanan. Cuma satu yang besinya yang bengkok. Kuburan tidak satu pun yang ditimpa oleh tsunami. Dan kalau tsunami lurus saja, apa semua yang dibongkar. Di sini dia terdapat drama soleh dilihat oleh Allah SWT ketika di dunia, ketika sudah wafat sampai hari kiamat mereka akan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita mencoba menjadi orang soleh. Maknanya hidup ini cuma hidup tidak enak-enakan. Kita bukan di dunia ini lahir makan minum kawin mati. Kalau itu lebu balik. Kita datang di sini suruh bercuma mujahadah. Mujahadah dengan susah payah ada dua. Namanya apa? Itu diciptakan Allah untuk jadi khalifah dunia. Wa iqrar kalimah ibadah ini jahilun fil ardi khalifah. Ingat oleh ketika Allah jadikan Nabi Adam dari khalifah dunia. Aku akan jadikan Adam menjadi khalifah dunia. Tapi sudah jadi. Nabi Adam sudah tinggal di surga. Uskun anta wasau kerajaan yang tak kau dan senimu surga ini. Nabi Adam tidak mau. Nabi Adam dikasih ilmu bayan. Satu-satunya yang ada di Quran hanya mereka. Mereka tidak istri yang tidak. Dia di Quran. Surah Ar-Rahman, An-Naman Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Orang yang Al-Quran telah mengajarkan Quran. Khalaqal Insan, telah menciptakan satu orang manusia. Allamahul Bayan. Mengajarkan satu manusia yang satu itu adalah mengajarkan dia seorang al-bayan ilmu